Namun karena Ibu Tien Soeharto kurang setuju manakala tampuk kepemimpinan ini dialihkan kepada pihak lain atau orang eksternal atau di luar garisnya Pak Soeharto ini, maka digadang-gadanglah Pak Prabowo ini menjadi penerus tampuk kepemimpinan Pak Harto lah. Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Wilahing jati nuhune ajat-ajate luluh nusantara tapi uluk salam mulia. Saya di sebuah perjalanan itu pernah dan beberapa kali ditanya oleh para yang penasaran, baik pendukung si A, si B, baik pendukung si A maupun si B bertanya. Yang benci tentu wong sengit ki ora kurang panyacat. Orang kalau benci itu tidak kurang penyacat. Kalau orang seneng itu nggak kurang pengalem lah. Rata-rata manusia tentu terhenti kepada mencela dan memuja lah. Kita sebagai yang di tengah, kaum seperti saya itu tentu tidak mau memuja dan tidak pula mau mencela. Namun patut kita menghayati sabab musabab daripada terjadinya itu, dan lalu kita mesti mengambil hikmah dari kesemuanya, lalu kita belajar, lalu kita berpikir, bernalar agar kita tidak mengulangi yang kesekian kalinya, atau kata yang lebih itu jangan sampai lebih lugas ya, jangan sampai kehilangan tongkat yang kedua, ketiga, atau bahkan keempat kalinya. Nah, saya dalam perjalanan pernah ditanya oleh seseorang bahwa mengapa Pak Prabowo itu sudah mencalonkan beberapa kali untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, baik menjadi Presiden maupun pernah juga menjadi Wakil Presiden waktu dengan Bu Megawati ya. Itu secara rasionya tentu Bu Mega dari PDIP dan Pak Prabowo itu dari Gerindra, lalu manunggal pada waktu itu sudah luar biasa menurut saya, menurut kacamata lahir. Namun juga tetap gagal. Intinya Pak Prabowo jangankan menjadi presiden, menjadi wakil saja itu dilalah kersane ngalah yang tidak bisa dibantah. Mak metongol ya, mak petongol keluar, yang lain justru yang tidak disangka-sangka sama sekali, kalau nggak keliru pada waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono. Lah ini sebuah hal yang patut kita renungkan, patut kita pahamkan pula kepada generasi-generasi, kepada diri kita, bahwa tidaklah semudah itu mencalonkan presiden atau pemimpin negara, bahkan apalagi pemimpin negara ya, bahkan pemimpin desa pun tidak semudah itu untuk menganalisa secara lahiriah saja. Namun juga ada peran lain ya, ada peran lain di sisi kita yang kita tidak mengetahui, yang turut menentukan, seperti ketika itu Pak Prabowo kalau nggak keliru berpasangan dengan Bu Megawati ya. Bu Megawati menjadi presiden, Pak Prabowo menjadi wakil presiden, dan lalu mencalonkan sendiri dengan hatta rajasa, kalau nggak keliru juga gagal lah yang kesekian kalinya ya. Taruhlah lah, mungkinkah Pak Prabowo itu besok akan mencalonkan lagi? Mungkinkah Pak Prabowo besok akan mencalonkan lagi? Dan kalau mencalonkan kira-kira seperti apa begitu loh. Lah ketika saya ditanya, tentunya Ewu Hoyeng Pambuti dalam arti saya tidak serta-merta dalam menjawabnya, karena itu terlalu riskan ya, riskan kepada Pak Prabowo maupun kepada pendukungnya, maupun kepada sektor-sektor yang lain atau orang-orang lain yang antara pro dan kontra. Kalau mungkin yang pro mungkin akan mengatakan bahwasanya wah kamu kakean ulah gitu loh, menyoroti yang enggak. Namun sekilas saya akan mengatakan bahwa Pak Prabowo sesungguhnya adalah menantu yang paling digadang-gadang pada tahun 96-97 kalau nggak keliru oleh Bapak Presiden Soeharto ya. Kalau nggak keliru itu tahun 95, 96, 97 ini adalah menantu yang paling digadang-gadang oleh
Bapak Presiden Soeharto untuk bisa meneruskan tampuk kepemimpinan Pak Soeharto. Ya, sekali lagi, Pak Prabowo ini sesungguhnya adalah menantu yang sangat digadang-gadang oleh Bapak Presiden Soeharto untuk bisa meneruskan tampuk kepemimpinan Nusantara dari Pak Harto. Taruhlah yang meneruskan adalah Pak Prabowo, yang pada awalnya yang digadang oleh Pak Harto sesungguhnya adalah Bapak Tri Sutrisno. Namun menurut tutur para sepuh, ya, para sepuh, konon ceritanya Ibu Tin Soeharto almarhum, semoga tidak terhentak tapi uluk salam mulia di alam sana, itu kurang menghendaki kepada Pak Tri Sutrisno. Kalau rujukan dari gurunya Pak Harto, konon mesti dialihkan ke Pak Tri Sutrisno dan Pak Soeharto ini mandito. Namun karena Ibu Tin Soeharto kurang setuju manakala tampuk kepemimpinan ini dialihkan kepada pihak lain atau orang eksternal atau di luar garisnya Pak Soeharto ini, maka digadang-gadanglah Pak Prabowo ini menjadi penerus tampuk kepemimpinan Pak Harto lah. Satu hal, karena menurut saya Pak Prabowo tentunya untuk bisa menjadi pemimpin Nusantara ini atau penerus daripada Pak Harto ini, Pak Harto ini bukan orang ligan, artinya orang laku spiritualnya ini sangat matang. Pak Prabowo ini ya tentunya digadang-gadang oleh Pak Harto, dan tentunya yang digadang ini Pak Prabowo mesti memiliki ranah spiritual tertentu agar setidaknya punya pangdoyo pangaribowo atau punya kawicaksanaan yang menurut Pak Harto ini tentu dimiliki, diantaranya adalah kawruh hastobroto, diantaranya syukur sampai kepada tahapan sastro jendro kepemimpinan Nusantara inilah. Ini yang menyebabkan menurut saya satu faktor Pak Prabowo ini gagal ya, atau belum sukses dalam memiliki tujuan untuk menjadi pemimpin Indonesia. Ya, sekali lagi faktor utamanya adalah menampik kawruh dari Pak Harto yang akan diturunkan kepada Pak Prabowo ya, atau kalau kata menampik mungkin kasar ya, tidak serta-merta dalam mau menerima, tidak serta-merta dalam mau menerima kawruh kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Harto untuk diturunkan kepada Pak Prabowo. Ini faktor satu. Ya, faktor kedua kalinya menurut saya karena Pak Prabowo ini untuk selama ini mungkin kan tidak punya istri ya. Tidak punya istri lah. Tidak punya istri inilah yang diantara sebab kedua Pak Prabowo ini belum sampai pada tujuannya untuk menjadi pemimpin Nusantara. Jadi saya punya pandangan tertentu bahwasanya mengapa Pak Prabowo itu gagal atau belum sampai pada tujuan menjadi pemimpin Nusantara. Mohon maaf kepada Pak Prabowo ya. Mungkin karena pada saat itu kurang serta-merta dalam menerima kawruh dari Pak Harto, kawruh kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Harto untuk taruhlah diijazahkan kepada Pak Prabowo. Yang kedua kalinya Pak Prabowo secara kasus nyatanya mungkin tidak punya pendamping atau tidak punya istri lah. Ini faktor utama menurut saya, dua faktor ini adalah faktor utama yang menyebabkan Pak Prabowo ini niscaya akan gagal manakala tidak meranah ke urusan yang dimiliki, kawruh yang dimiliki oleh Pak Harto untuk dia bisa menuruni dan dia tidak memiliki istri. Saya rasa demikian. Terima kasih.